Crunchyroll kun. Iya, kenapa baby? Coba deh lihat badut itu. Lucu ya? Hahaha, iya, Hehehe. Lucu kan? Sekarang kamu tahu nggak apa yang lebih lucu? pasti aku. Ih, kok tahu? Aku memang mau jawab kamu. Tapi, Tapi, alasannya kenapa baby? soalnya kamu kok bisa masukin anime-anime kayak gini ke nominasi Anime of the Year? Yang benar saja kamu Crunchyroll. Orb on the Movement of the Year-nya mana? Oshinoko Season 2 mana? Itu bagus banget loh. Ya elah, kebiasaan nih penyakit grafik gila yang dilirik action doang. Walaupun sebenarnya gak bisa gua salahin juga ya. Kalau gak action ya yang rame-rame doang. Apalah. Halo teman-teman semua. Jadi itu kira-kira yang dikatakan para elitis kebanyakan ya, karena anime favorit mereka gak masuk nominasi di Crunchyroll sekarang. Buat kalian yang gak tahu ya, nominasi dari Anime of the Year itu ada 6 kandidat. Ada Solo Leveling, Dungeon Meshi, Kusuria no Hitorigoto, Sosono Frieren, Kaiju Number 8, dan Dandadan. Jadi gua mau bahas siapa yang paling cocok untuk mendapatkan gelar Anime of the Year. Dia antara ke-6 anime yang gua sebutkan barusan. Jadi kalian tahu gak sih, di internet sekarang itu ada debat paling sering dibahas, yaitu Solo Leveling versus Sosono Frieren. Jadi ini sisanya kayak gak ada apa-apanya gitu. Coba deh kalian cek di internet sekarang. Pembahasan yang selalu dibahas itu, kalau gak Solo Leveling, ya Frieren. Sisanya jadi gak dibahas. Pemenangnya udah pasti kalau gak Solo Leveling atau gak Frieren. Dah gitu terus, sampai anime-anime yang lain tenggelam. Oke deh, sekarang ayo kita bahas jumlah nominasi dari ke-6 anime ini. Pertama, Frieren berhasil menempati 29 nominasi, dan berhasil menempati 22 nominasi. Dungeon Meshi 16 nominasi, Kaiju Number 8 16 nominasi juga, serta Solo Leveling dan Apotheker Diaries menempati 13 nominasi. Walaupun dagu leveling sama Frieren ini populer di TikTok ya, tapi perihal nominasi itu jauh gapnya. Ternyata Solo Leveling tidak sebagus itu ya. Enggak, buat bercanda. Tapi ini gue serius ya, 6 anime ini gak semuanya layak untuk dimasukin ke daftar nominasi. Gue sendiri ngerasa gapnya itu jauh banget antara salah satu anime ini dengan yang lain. Enggak, bagi gue pribadi ini sama sekali gak layak bahkan. Coba deh, kalian kira-kira sendiri, anime apa yang gua maksud? Yang pasti, bukan Solo Leveling. Beneran, bukan Solo Leveling. Sebenarnya ya, bisa nggak sih gua bilang kalau Anime of the Year itu bukan soal cerita siapa yang paling bagus, tapi tentang popularitas. Kayak sebagus apapun tuh anime, kalau gak populer kayaknya gak bakal dilirik. Ya nggak sih? Nih ya, gua sebutin. 2020 pemenang Anime of the Year itu JJK. Terus 2021 ada AOT Final Season. 2022 ada Cyberpunk. 2023 Demon Slayer. Terus 2024 JJK Season 2. Men, ini anime tergolong populer semua. Gimana ya? Agak ironi juga ya. Bayangin, lu udah susah-susah bikin cerita, kualitas animenya juga udah di atas rata-rata. Cuma karena gak ada yang lirik, jadinya gak dapet penghargaan. Mending gua banget tuh Crunchyroll. Gua kalau jadi Crunchyroll ya juga tinggal ngomong, sorry bos, anime lu emang bagus, tapi gak rame. Kalau emang sistemnya berdasarkan kualitas, menurut gua harusnya banyak anime underrated yang masuk nominasi juga. Soalnya banyak juga loh anime yang emang jarang banget disorot, tapi kualitasnya tuh jauh lebih bagus daripada yang terkenal. Ya begitulah. Terus menurut lu anime apa bang yang berpotensi untuk menang? Oke, berdasarkan riset yang gua lakukan serta berdasarkan pengalaman ya, karena gua udah nonton semua, jujur secara keseluruhan gua memprediksi Frieren sebagai pemenangnya. Kita gak usah muluk-muluk ke story dan sebagainya dulu lah. Menurut gua dari segi nominasi, nih anime udah menang banyak. Terus belum lagi dari segi popularitas. Rating Sosono Frieren di MAL itu kemarin 9,30. Dan berdasarkan ChatGPT, dari ke-6 nominasi yang ada saat ini, anime Sosono Frieren memiliki ulasan terbanyak dibandingkan anime yang lain. Baru deh, animasi, musik, terus dari segi story, ini anime menurut gua jauh lebih bagus daripada anime yang lain saat ini. Kalau kalian tanya scene paling ikonik dari anime ini yang paling gua suka adalah scene ini. 人間の寿命は短いって分かっていたのに、なんでもっと知ろうと思わなかったんだろう。 Oh my god, gimana gua bilangnya? Tanpa harus jadi kayak Frieren pun, gua bisa ngerasain betapa sakitnya jadi dia. Teman seperjuangan lu yang udah jadi kayak saudara, tiap hari bareng, dan di saat mereka semakin tua, lu nggak sama seperti mereka. Ngeliat badan temen lu sendiri udah mulai rapuh, sakit-sakitan, dan ninggalin lu satu persatu. Men, gua bayangin aja udah nyesek. Jadi itu yang menurut gua sangat ikonik dari anime ini. Ya, gua berharap semoga pemenangnya bener-bener anime yang berkualitas ya. Kalau lu lihat sendiri, pemenang anime of the year dari tahun
Doraemon sebelum-sebelumnya itu cenderung banget sama action loh. Sekali-sekali lah ya kan anime slice of life gitu pemenangnya. Udah capek apa lu? Yang menang dari kemarin genre-genre itu mulu. Udahlah. Capek ah.